Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Rahmat. Bagaimana kabarnya Pak Rahmat? Alhamdulillah baik Pak. Cuma ini ada yang mau saya sampaikan ke Pak Dwi. Okay. Kira-kira apa yang ingin disampaikan? Kalau misalkan boleh cerita silakan. Tapi sebenarnya silakan duduk dulu. Ya, begini Pak Dwi. Tadi kan saya ngajar jam terakhir di kelas 9. Nah, tepatnya di jam terakhir tadi itu tugas yang saya berikan ke anak-anak itu tidak dapat diselesaikan dengan baik, Pak. Nah, oke, baik. Bisa kita diskusi lebih lanjut lagi, Pak? Ya, baik Pak Dwi. Oke. Sebelumnya, kira-kira tujuan diskusi atau perbincangan kita kali ini apa sih Pak Rahmat? Ingin saya kegiatan pembelajaran yang saya lakukan itu nanti menjadikan pembelajaran yang saya lakukan itu anak-anaknya dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Oh gitu, baik. Mungkin Pak Rahmat bisa cerita kira-kira apa yang dialami atau yang tadi terjadi di kelas 9A Pak Rahmat. Begini Pak, tadi ketika pembelajaran itu saya akan membahas tentang unsur-unsur cerpen. Nah, unsur-unsur cerpen yang saya bahas itu kan merupakan materi baru Pak. Sehingga pembelajaran yang saya gunakan itu masih sama seperti bab sebelumnya. Sebelumnya kan babnya ada pidato persuasif. Kemudian saya menggunakan metode yang sama. Nah, ternyata ketika pembelajaran itu saya lakukan dan di akhir kegiatan pembelajaran itu saya berikan tugas, itu ketika dikumpulkan anak-anak ternyata hasil tugasnya tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya lakukan. Nah, lalu bagaimana kondisi anak pada saat itu, Pak? Kondisinya ya karena anak-anak itu di jam terakhir ya Pak ya, jadi sudah nggak fresh lagi anak-anak, sehingga jam terakhir bagi saya ya anak-anak menjadi motivasinya turun. Gitu. Ada lagi Pak mungkin yang menjadi hal yang menjadikan pembelajarannya mungkin tidak berjalan dengan baik menurut Bapak ya? Iya, ada Pak. Itu ketika saya mengisi refleksi di akhir pembelajaran itu ternyata anak-anak kurang berminat terhadap tugas yang saya berikan karena tidak sesuai dengan cara dan media yang mereka inginkan. Gitu. Baik, artinya yang pertama kondisi anak-anak yang kurang fit atau kurang fresh ya. Yang kedua ternyata dari refleksi anak-anak tidak banyak berminat dengan tugas yang Pak Rahmat berikan ya. Nah, sekarang menurut Pak Rahmat dari apa yang terjadi tadi, kira-kira rencana apa yang Pak Rahmat akan lakukan ke depan? Yang pertama mungkin ini Pak, karena di awal pembelajaran kan saya sudah memberikan ice breaking untuk memotivasi untuk memulihkan kondisi anak biar fresh gitu. Tapi mungkin ice breakingnya akan saya buat lebih menyenangkan sehingga anak-anak menjadi lebih fresh. Misalnya ice breaking dengan menyanyi dan juga gerakan-gerakan. Artinya untuk yang ice breaking ini untuk anak-anak bisa kondisinya kembali pulih, bisa lebih fresh lagi begitu ya? Iya. Ada lagi yang mungkin ingin dilakukan oleh Pak Rahmat untuk selanjutnya? Ada Pak, itu Pak. Ketika saya rasa berdasarkan refleksi yang tadi saya lakukan, saya perlu menanyakan kepada anak-anak kayaknya ini. Kalau terlebih dahulu ketika menyelesaikan tugas itu dengan cara dan media apa yang mereka sukai atau sesuai dengan minat mereka. Oh gitu. Selain tadi untuk yang ingin bertanya kepada anak-anak supaya
tahu ya kira-kira minat mereka kemana begitu nggih Pak Rahmat? Iya. Oke, baik. Lalu tadi kan sudah ada rencana ini Pak. Rencana tadi yang pertama akan membuat ice breaking lebih bagus, lebih menarik, lebih menjadikan anak lebih fresh gitu. Yang kedua tadi mencoba untuk komunikasi dengan anak. Nah, sekarang langkah selanjutnya kira-kira Pak Rahmat mempunyai strategi apa nih yang untuk tadi yang rencana yang sudah disusun tadi, strateginya apa Pak Rahmat? Saya rasa saya perlu berlatih melakukan ice breaking, Pak. Nah, ice breaking itu yang cocok dan tepat untuk saya praktekkan di kelas ketika di jam terakhir. Kemudian yang kedua, saya rasa sebelum memberikan tugas, saya menanyakan dulu ke anak-anak cara dan media yang sesuai dengan yang mereka minati. Gitu. Jadi yang pertama, nah sekarang strategi yang pertama kan tadi belajar ya. Kira-kira yang nanti mau belajar dari siapa atau misalkan menggunakan media apa Pak untuk bisa berlatih ini Pak? Iya. Saya akan mengulang kembali, merefresh kembali pengetahuan saya tentang ice breaking berdasarkan pelatihan yang pernah saya ikuti. Kemudian saya juga melihat contoh-contoh di YouTube dan sebagainya. Dan saya juga akan melakukan simulasi Pak kepada teman guru supaya ketika dipraktekkan itu benar-benar memang itu cocok untuk anak-anak. Sudah cocok itu ya. Ya. Nah, sekarang sudah. Saya kira tadi rencana sudah, strategi sudah. Sekarang coba selanjutnya kira-kira membutuhkan waktu berapa lama sih Pak untuk persiapan ini kalau sesuai dengan strategi rencana dan strategi yang Bapak susun tadi. Kira membutuhkan waktu berapa? Saya menggunakan estimasi waktu kurang lebih 1 minggu lah Pak. 1 minggu 4 hari untuk persiapan, kemudian yang 2 hari itu kemudian simulasinya pada guru tentang ice breaking. Oke. Baik. Sekiranya berarti membutuhkan waktu sekitar 1 minggu ya. Nah, berarti memang butuh komitmen karena 1 minggu saya kira juga waktu yang tidak lama ya, tidak lama. Nah, lalu selanjutnya Pak Rahmat, ada indikator apa ya? Tadi kan sudah punya rencana, strategi. Kira-kira indikator apa yang bisa diukur dari rencana Pak Rahmat ini? Indikator keberhasilannya seperti apa Pak? Iya. Keberhasilannya ya indikatornya nanti anak-anak bisa mengikuti ice breaking itu dengan senang, kemudian mereka menjadi lebih fresh, dan juga mungkin guru yang saya ajak untuk mensimulasikan atau mendemonstrasikan ice breaking itu ya benar-benar merasa oh ini cocok nih, dan juga mungkin pembelajaran yang mereka lakukan menjadi menyenangkan menyelesaikan tugas. Sip. Saya kira sudah rencana sudah cukup bagus ya, sudah yang bagus dan memang itu hasil dari refleksi yang Pak Rahmat lakukan kan. Iya. Selanjutnya kan tadi ketika kita sudah punya rencana, punya target. Nah, kira-kira untuk sekarang ini yang ingin Pak Rahmat libatkan itu siapa saja Pak Rahmat untuk strategi ini Pak Rahmat? Yang ingin saya libatkan teman saya yaitu Pak Duhri Pak. Mensimulasikan atau mendemonstrasikan ice breaking, dan mungkin juga teman-teman satu ruangan dengan saya itu kan ada 6 guru, jadi praktekan ya Pak Duhri dengan guru yang lain. Nah, setelah itu direfleksikan bersama kira-kira sesuai tidak kan begitu untuk pembelajaran di jam terakhir gitu ya Pak. Nah, selain itu ada yang lain yang ingin Pak Rahmat libatkan nggak di dalam rencana Bapak ini? Ada Pak, rencana saya itu melibatkan satu guru yang kebetulan satu rumpun dengan saya, guru bahasa Indonesia, yaitu Bu Ita. Itu saya minta untuk mengobservasi kegiatan pembelajaran saya di kelas. Jadi ketika nanti saya lupa menanyakan terlebih dahulu nih ke para siswa ketika memberikan tugas, maka beliau bisa mengingatkan saya, dan juga proses pembelajaran dari awal sampai akhir
jikalau ada yang perlu saya perbaiki, nah itu bisa menjadi bahan evaluasi saya ketika mengadakan kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, oke. Saya kira tadi kita bertemu dan akhirnya kalau kita lihat di sini di akhir ternyata Pak Rahmat sebenarnya sudah punya rencana, sudah punya strategi dan punya target ya. Nah, ya Pak Dwi, saya berharap semoga yang tadi sudah direncanakan, distrategikan oleh Pak Rahmat bisa dilaksanakan dengan baik tentunya, dan tentunya anak-anak bisa lebih dalam belajarnya lebih kondusif, mereka lebih fresh lagi meskipun di jam terakhir ya kan. Terus pada saat di sini tugasnya juga bisa dikerjakan sesuai dengan minatnya. Nah, ini sesuatu hal yang baru saya kira. Karena kadang kita di jam terakhir itu kan udahlah pasrah dengan kondisi yang ada, tapi ini Pak Rahmat sudah bagus sekali ketika berusaha untuk bagaimana pembelajaran itu bisa menyenangkan. Oke, untuk Pak Rahmat, semoga pembelajaran bisa lebih menarik dan menyenangkan. Oke. Amin. Ya, terima kasih ya Pak Dwi atas waktunya, bisa sharing, bisa konsultasi dengan Pak Dwi. Baik, saya kira cukup Pak Rahmat untuk pertemuan kita kali ini ya. Ya kebetulan ini sore pulang gitu. Kita pulang ya. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Ya, saya izin dulu ya. Oke, dadah. Sama-sama Pak Dwi. Waalaikumsalam.